Halo guys, kita jumpa lagi kali ini bersama Eka dan Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. nah, gue juga mungkin perlu kenalin juga bahwa gue dari gridauto.com dan juga Autores ID. Nah, seperti biasa di video kemarin kita udah bikin preview dan review Betul. tentang MotoGP. Nah, kali ini MotoGP akan dihelat di Argentina. Nah, kira-kira gimana Don? Sebelum kita bicara tentang Argentina, Ya. sedikit tahulah tentang yang Qatar nih. Qatar Karena kemarin. kan Qatar agak sedikit kontroversial Betul. ya. Terutama dari protesnya 4 pabrikan terhadap Ducati. Iya. Nah, gimana nih John? Apa perkembangan yang bisa disampaikan ke teman-teman? Ya paling tidak kemarin dari Vince Stewart sempat memutuskan bahwa apa yang ini akan dibawa ke tingkat banding dari MotoGP. Dan dari FIM MotoGP banding itu akhirnya diputuskan bahwa apa yang dikembangkan oleh Ducati terkait spoiler istilahnya, padahal itu perangkat yang memang difungsikan untuk mendinginkan ban dari belakang, ternyata memenuhi aturan, artinya tidak menjadi dilarang ataupun Berarti legal ya? itu dianggap Berarti legal ya? dan akhirnya ya keputusan kemenangan Dovizioso di MotoGP Qatar fix tidak bisa dianggulat. Oke. Padahal dia udah seneng banget kayaknya ya, seneng banget di Qatar. Udah bahagia loh timnya juga. Betul. Dan padahal kalau misalnya itu dianggap ilegal, Ya. berarti poinnya Dovi itu hangus ya. Hangus ya. Dovi dan Petrucci ya, Betul. yang memiliki poin tinggi di situ. Nah, sekarang kita coba masuk ke Argentina. Gimana nih John? Ya, kalau- apa peluang siapa Ya. yang akan memenangkan GP Argentina? Kalau agak sedikit mundur ke belakang, MotoGP Argentina di sirkuit Termas di Rio Hondo ini dihelat mulai 2014. Agak unik memang, ini sirkuit kalau jarang dipakai MotoGP dan seandainya MotoGP datang ini agak merepotkan karena masih campur pasir, agak kesulitan buat pembalap mendapatkan gripnya. Tapi pada saat race day semua pembalap mengeluh bahwa ini sirkuit yang sangat abrasif dengan ban. Itu sebabnya Jadi, makan ban ya? makan ban dan konsentrasi pembalap pasti komponennya ini agak-agak cukup merepotkan karena sampai sempat di 2000 squad trading saat di tim Pramac Racing itu ban belakangnya sampai pecah sehingga selang harus mengalokasi ban yang lain. Itu pertama. Yang kedua adalah faktor cuaca. Oke. Kalau kita balik ke tahun lalu, bagaimana cuaca membuat kondisi semua berantakan dari yang saat kualifikasi hujan, ternyata pada saat balapan dideklar dry race, ya. namun agak-agak basah sehingga sempat ada kejadian yang Jack Miller ya? start di depan, yang lain di belakang. Ya. Selain Dan itu, itu juga aneh tuh John ya. Ya. Bisa sedikit disoroti bahwa harusnya ketika ada kejadian itu startnya juga harusnya dari pit ya, betul. bukan dari Bukan dalam di grid lagi. grid gitu lagi. loh. Cuma masalahnya hanya Jack Miller yang tidak mengganti ban, sementara waktu itu 20 pembalap lainnya mengganti ban. Artinya 20 pembalap kalau harus start di pit lane itu sangat berbahaya. Crowded ya. Itu sebabnya. Atau dibalik aja kali John, jadi Jack Miller yang di pit. Oke. Namun dan juga kalau kita melihat kemarin itu cukup dramatis karena beberapa kejadian, terutama ya saya garis bawahi adalah bandelnya Marc Marquez, di mana dia stall saat start, kemudian dia memaksa balik arah untuk menghidupkan mesin, padahal kalau punya aturan yang berlaku seperti kejadian kemarin di Qatar yaitu Fabio Quartararo, dia harus start dari pit start ya. di pit lane. Ini enggak. Kemudian Marc Marquez juga sempat berulah menyenggol Alex Espargaro dimulai ya. dan yang paling ekstrim adalah kejadian senggolan dengan Valentino Rossi yang membuat ya semacam cinta lama bersemi kembali di mana perseteruan mereka berdua muncul sampai-sampai Valentino Rossi mengungkapkan bahwa gara-gara aksi dari Marc Marquez sudah menudai olahraga balap MotoGP saat itu. Meskipun akhirnya Marc Marquez mendapat hukuman ya gara-gara balik arah itu dia kena right penalti, kemudian gagal tabrakan dengan Rossi dan Espargaro ditambah poinnya. Jadi memang ya saya kira di MotoGP Argentina kali ini pun akan seru musim kemarin. Jadi akan muncul lagi telenovela ya. Kalau telenovela kan dramanya dari Amerika Latin. Amerika Latin, betul. Nah, ini kebetulan di Argentina dan juga Amerika Latin
kira-kira akan muncul lagi nih ya drama-drama baru kayaknya ya. Betul. Dan yang paling mesti digarisbawahi adalah dengan keputusan sahnya dari peranti dari Ducati ini akan menjadi semacam semangat buat Ducati karena selama gelaran 2014 5 musim terakhir Ducati belum pernah menang. Nggak pernah podium. Podium pernah tapi menang nggak ya? Menang. Yang juara itu kalau kita review dari ke belakang lagi itu adalah Honda, Yamaha dan Honda. Oke. Bukan karena berarti sirkuitnya termas dari Honda terus ini milik Honda, bukan. Ini hanya ada kemiripan semata. Itu kemenangannya di Argentina itu ada 3 ya, berarti 3 dari Honda ya? Betul. 2 dari Yamaha. 2 dari Yamaha. Iya. 3 itu siapa aja John? Untuk Maverick Vinales 2014. Oke. Kemudian 2016 Marc Marquez 2014, 2016 Marc Marquez dan 2018 kemarin Carl Crutchlow. Oke. Rossi pun pernah juara di situ. Juara 2014. 2015 ya? 2015 yang sempat dia menggunakan pakaian Maradona ya. Maradona 10. Ya, kostumnya bolanya Maradona. Iya. Padahal saat itu kita sempat berpikir kan. Betul. Bahwa ini tahunnya Rossi untuk meraih kemenangan 10. Tapi ternyata ya cara lain karena saat 2015 itu ada Stefan Clash juga. Ya, betul. Itu yang menjadi setback dari Valentino Rossi. Yang kejadian Sepang itu yang membuatnya harus start di belakang. Di Valencia. Betul. Oke. Nah, tahun ini kira-kira gimana nih peluangnya Rossi? Ya. Untuk ya kita bisa dibilang jangan hanya peluang Rossi tapi Yamaha. Karena betul. Vinales ya seperti tadi Johnny bilang bahwa Vinales di sini juga pernah menang, Rossi juga pernah menang. Ya. Kira-kira gimana? Ini agak unik ya kalau kita melihat. Memang kemarin Maverick Vinales sempat tampil menjanjikan dengan berhasil meraih pole position. Akan tetapi saat settingan dia merasa tidak dapat dan di Argentina ini dia berjanji akan memperbaiki kondisi kelemahannya di Qatar kemarin. Dan yang lebih unik lagi dari Valentino Rossi, tidak banyak berkoar-koar. Saat ditanyakan dia hanya mengatakan simple, ya syukur mudah-mudahan balapan di Argentina nanti kering karena memang buat dia yang menjadi momok ini Yamaha belum terbukti di kondisi hujan. Dengan harapan dari weather forecast yang di MotoGP Argentina nanti dikatakan cerah, Rossi mengaku mungkin akan seperti yang kejadian di Qatar, tapi dia coba Mr. Sunday nih. Iya, dia bisa bersaing di barisan depan, tidak hanya finish di urutan 5. Tapi sempat juga diulas sama teman-teman ya, bahwa ya ada 3 hal ya yang diwaspadai oleh seorang Rossi. Untuk di Argentina ini. Ya. Yang pertama yang tadi soal cuaca. Betul. Karena kan tidak menentu kan ya. Nah, yang kedua itu kontak fisik. Ya. Kan? Betul. Takutnya juga karena tahun sebelumnya juga kan kejadian sebaliknya ya John ya. Ya, Jadi tahun 2017 ya. Iya. Itu justru Marquez yang jatuh. Betul. Tapi ya kita nggak tahu lah itu salah siapa atau kayak gimana gitu. Iya. Nah, terus yang terakhir itu kira-kira apa nih John yang perlu diwaspadai sama Rossi nih? Ya kalau kita melihat justru ya seperti yang diangkat oleh Rossi adalah saat dia membahas soal perangkat dari Ducati ini. Ducati ya. Dia sempat ya tidak mengatakan setuju plek-plekan, juga tidak mengiyakan juga tidak melarangnya gitu. Tapi dia malah mengatakan ya kita lihat mungkin beberapa tim apakah akan menggunakan perangkat yang sama dengan Ducati karena ya dengan keberhasilan Ducati ini tentu semua tim juga akan melakukan langkah yang serupa ya, atau ya yang lebih lazim di anak-anak tuh ATM. Amati, tiru, modifikasi atau menerapkannya. Ya karena seperti di jumpa pers yang dilakukan di MotoGP Argentina bahwa Rossi juga ya berkata ya bahwa dia memuji kinerja si Ducati selama setahun belakangan ini. Betul. Nah mungkin spoiler swing arm ini menjadi salah satu jalan tentang konsistensi kekuatannya Ducati. Betul. Jadi kenapa enggak? Kan? Nah mungkin ya nextnya spoiler ini akan ada di motornya ya. Tim pabrikan lain mungkin Honda, mungkin Yamaha, mungkin juga Aprilia dan yang lainnya. Oke. Nah, yang terakhir dan juga kita nggak boleh lupain kira-kira rookie. Ya, betul. Siapa nih kira-kira rookie yang akan bersinar di Argentina?
Ya kalau kita melihat ke belakang memang salah satu yang paling bersinar kemarin adalah Joan Mir karena satu-satunya rookie yang berhasil meraih poin. Sementara Bagnaia harus problem karena winglet kanannya dihajar oleh Danilo Petrucci, kemudian Quartararo apes dia mengalami stall. Sementara Miguel Oliveira sendiri agak kesulitan dengan KTM. Mungkin di atas peta saat ini tetap 3 pembalap itu yaitu Joan Mir, Francisco Bagnaia dan juga Fabio Quartararo. 3 pembalap ini dan besar kemungkinan ya mungkin Bagnaia akan coba untuk memberikan hasil terbaik karena dengan kondisi dia tidak mau bawa poin sementara ambisi dia menjadi Rookie of the Year pasti dia akan berusaha sebaik-baiknya di Argentina. Oke. Nah, tapi jangan dilupain juga John bahwa tahun lalu seorang Zarco yang baru turun di MotoGP mampu mengacak-acak di barisan depannya MotoGP ya. Betul. Dia fight dengan Carl Crutchlow, fight dengan Alex Rins untuk di podium Argentina. Nah, kalau gue jadi keinget dengan Quartararo karena tadi yang seperti lu bahas bahwa di Qatar performanya Quartararo itu cukup gemilang gitu kan. Nah, motor M1 yang Bung Joni bilang bahwa ini motor yang mudah diadaptasi oleh pembalap rookie baru. Nah, akankah kemungkinan Fabio Quartararo menjadi kuda hitam nih di Argentina? Saya harapkan itu bisa terjadi karena memang kemarin dia agak terlalu terburu-buru sehingga ya rookies mistake biasa grogi atau nggak mungkin jadi stop. Mesin mati ya. Ya, kita harapkan di Argentina ini mungkin dia bisa memberikan kejutan lagi dan satu hal juga mungkin kita patut tidak bisa mengesampingkan Jack Miller. Jack Miller kemarin tim satelit ya. Ya, tim satelit. Jack Miller kemarin sebenarnya agak cukup bagus, cuman problem di joknya yang katanya belum terlalu kering remnya dan diharapkan di kali ini dengan pengalaman yang kemarin yang cukup fenomenal, ini akan menambah persaingan lebih seru. Jadi tidak hanya terpeta tim pabrikan semata, tapi juga ada tim satelit dan rookie. Oke. Nah, ini sama terakhir juga. Nggak ada terakhirnya nih. Karena kasihkan ngobrol sama Bung John. Iya. Prediksi nih kan. Oke. Juara 1, 2, 3 menurut Bung Joni siapa? Agak berat ya. Mungkin saya cenderung ke Maverick Vinales. Kemudian Marc Marquez. Mungkin Rossi. Iya. 3. Berarti Miss Ducati. Iya. Tapi gini John, sempat juga gue lihat videonya bahwa penjelasannya si Gigi Dall'Igna bahwa pemakaian spoiler belakang ini bisa menurunkan temperatur ban. Betul. Nah, tadi Bung Joni bilang bahwa ini Termas Rio Hondo ini agak tricky terhadap ban. Betul. Pengaruh nggak ya nantinya? Kita akan lihat karena memang Ducati dan yang lainnya pun belum mencoba di track ini. Kita akan lihat tadi di saat free practice pertama akan seperti apa hasilnya karena memang setelah apa yang diungkapkan oleh Didi Dalinya sampai bisa meningkat 7 derajat ya. Ini pun tampaknya akan menjadi kayak semacam clue buat Yamaha karena Yamaha selama ini memang agak mengeluhkan ban belakang yang selalu cepat panas sehingga gampang aus. Nah, apakah nanti ini akan bisa dimanfaatkan kita akan lihat karena memang ini sama-sama baru sama sekali belum dicoba di Termas dari Hondo. Oke, jangan-jangan nanti tiba-tiba Yamaha pakai. Karena kan sebelumnya Yamaha juga udah memakai part ini di Red Bull Ring ya. Di kondisi hujan. Dalam kondisi hujan. Betul. Dan ya perangkatnya sebenarnya kalau bisa kita lihat hampir serupa. Kan? Hanya tinggal ditambahin bolongan kali ya, John, ya. Biar ada angin masuk lewat situ ya. Dan kalau mamanya kemarin itu Honda itu disebutnya spray deflector untuk jangan sampai air mengenai ban sehingga suhu drop. Sebaliknya ini Ducati malah dipakai untuk mendinginkan suhu ban. Ini memang hampir mirip sih begininya. Siap. Nah, nanti selesai dari MotoGP Argentina tentu kita akan kembali lagi. So, stay tune di Grid Auto dan juga Auto Race ID. Gue Eka dan saya Joni dari motorplusonline.com. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys.